Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Anugerah dan kasih setia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Selasa 22 Juni 2021, tertulis di kitab 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Memberi dan berbagi. Kita begitu hebat untuk menjaga diri kita. Apapun kita lakukan untuk meraih dan menjaga apa yang kita miliki, agar tidak mudah lepas dan hilang begitu saja. Bahkan kita berjuang dengan sekuat tenaga agar apa yang kita miliki seutuhnya betul-betul menjadi milik kita semuanya, dan tidak mau keluar untuk orang lain. Kita lupa bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki sebenarnya juga adalah menjadi bagian milik orang lain. Milik kaum papa dan nestapa, para janda dan anak yatim piatu yang tak berpunya, orang miskin, orang sakit, dan menderita. Bayangkan jika saudara menjadi penguasa dunia ini, menjadi orang terkaya dan berpengaruh di dunia ini. Saudara memimpin sebuah kerajaan yang sempurna dan tidak pernah ada hal yang buruk terjadi. Selalu memakan makanan yang enak dan mahal. Memiliki banyak pembantu yang membantu segala keperluan saudara. Saudara dapat melakukan segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati saudara. Kedengarannya itu ada sebuah kehidupan yang begitu luar biasa dan sempurna. Sekarang bayangkan juga jika suatu hari Anda diminta untuk meninggalkan semua, menjadi orang miskin, dan hidup dalam sebuah bangsa yang melarat. Saudara harus meninggalkan segala kenyamanan yang menjadi dambaan banyak orang, dan diminta berkorban bukan karena kesalahan saudara, tetapi untuk menebus kesalahan orang lain. Dan bila itu saudara lakukan, saudara justru ditolak, dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Maukah saudara? Kayaknya tidak. Namun ternyata ada seseorang yang mampu melakukannya. Dan itu adalah Yesus. Yesus mau dan sudah melakukannya. Sebagai anak Allah yang maha tahu, Yesus mengetahui apa yang akan terjadi ketika dia turun ke dunia dan menjadi manusia. Yesus menukarkan kenyamanan surga dengan kandang domba yang hina. Ia meninggalkan tahta di tempat yang maha tinggi dan hidup sebagai anak seorang tukang kayu yang miskin. Ia rela menukarkan persekutuannya dengan Allah Bapa dan para malaikat di surga untuk berdiri dan berhadapan langsung dengan para pembunuh berdarah dingin yang berteriak, "Salibkan dia!" Ia rela meninggalkan segala kekayaan, fasilitas, dan hak keistimewaannya, dan mau menjadi manusia biasa, menjadi miskin dan terlunta-lunta, bahkan untuk merebahkan kepalanya saja dia tidak mempunyai tempat. Ia yang adalah manusia tidak berdosa dan sempurna, namun mau menjadi sama seperti manusia berdosa dan menanggung hina serta siksa, bahkan mau memikul dan menanggung segala dosa yang mana bukan ia yang melakukan. Yesus sudah mengetahui bahwa semua itu akan terjadi, tapi ia tetap datang ke dunia
Karena Yesus begitu mengasihi kita. Ia datang untuk memberi dan membagikan nyawanya bagi tebus umat manusia. Ia mau menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Ia mau seperti anak domba yang tak bernoda demi manusia berdosa. Ia mau merelakan dirinya menanggung siksa dan derita agar umatnya bahagia dan sejahtera. Sungguh pengorbanan yang sangat luar biasa. Kebaikan dan kemurahan, pengorbanan dan kasih sayang, keteladanan dan panutan telah ditunjukkan Tuhan bagi kita umat yang dikasihinya. Saudara-saudariku terkasih, hidup memberi dan berbagi bukan hanya tinggal di dalam diri Yesus saja. Teladan itu harus menjadi bagian kita umat yang telah ditebus. Sebagai pengikutnya kita harus mau berbagi dan memberi terhadap orang lain. Terlebih pada orang yang berkekurangan, yang miskin dan yang menderita. Bukankah Tuhan selalu berkata seperti itu pada kita? Dia mau berbagi semua hal untuk kita. Kasih-Nya, pertolongannya, berkat-Nya, semua yang terbaik untuk hidup kita. Dia mau tunjukkan itu semua dan nyatakan hal itu dalam hidup kita. Jadilah seorang pemberi. Kepada semua orang berilah kasih. Kepada diri sendiri berilah hormat. Kepada seorang sahabat berilah hati Anda. Kepada seorang musuh pribadi berilah pengampunan. Kepada anak Anda berilah teladan yang baik. Kepada orang tua berilah kepatuhan dan kebanggaan lewat perilaku Anda. Sehingga hidup memberi dan berbagi menjadi kunci iman orang percaya. Amin. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami adalah pemberian dan kemurahan-Mu. Sehingga Tuhan kami juga rindu dalam kehidupan sehari-hari kami juga menjadi orang percaya yang siap untuk berbagi dan saling memberi. Karena bukan kekayaan, karena bukan karena kami lebih hebat, karena kami bukan lebih mempunyai segala-galanya, namun karena kami meyakini hidup kami sekarang ini juga adalah karena kemurahan dan pemberian Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengabdikan diri kami menjadi umat yang selalu memberi dan berbagi. Karena kami bukan kehilangan, tapi justru Tuhan kami mendapatkan 2 kali lipat, bahkan lebih dari apa yang kami beri terhadap orang lain. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitasnya sepanjang hari ini dan Tuhan kiranya beserta kita.